Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Oke, selamat siang. Sebelumnya terima kasih sudah bersedia mengikuti sesi ini. Sebelum mulai, aku ingin menyampaikan bahwa semua cerita dan informasi yang kamu bagikan akan dijaga kerahasiaannya dan digunakan untuk keperluan konseling saja. Nah, di sini tidak ada jawaban benar atau salah. Jadi, kamu bisa cerita senyaman kamu. Nah, Ya, Kak. sebelumnya saya mau nanya dulu nih, kabar kamu hari ini bagaimana? Alhamdulillah baik, Kak. Tapi akhir-akhir ini lagi pusing untuk mikirin tentang rencana setelah lulus SMA nanti. Boleh diceritain sedikit tentang diri kamu, misalnya kayak nama kamu, kelas, jurusan, atau aktivitas yang kamu sukai sekarang? Sebelumnya aku izin perkenalan diri ya, Kak Irfan. Perkenalkan, nama aku Asniawati. Kakak bisa panggil aku Asni atau Asnia. Sekarang aku duduk di bangku kelas 11 SMA, jurusan IPA, karena di sini udah ngambil mata pelajaran peminatan, itu aku ambil biologi, matematika, dan fisika, Kak. Oke, supaya kita lebih santai, enjoy. Nah, akhir-akhir ini kesibukan kamu ngapain aja? Akhir-akhir ini Kak, aku itu sibuk untuk tes ujian, apalagi di tempat les di GO sama mbak-mbak GO dan teman-teman gitu. Setelah lulus SMA, apakah kamu sudah punya gambaran ingin kuliah, bekerja, atau membuka bisnis atau bagaimana? Mungkin Kak, setelah saya lulus SMA, saya tuh kuliah Kak, tapi masih bingung untuk memilih jurusan atau prodi yang saya minati. Oke, baik. Eh, Mungkin pasti kamu punya cita-cita nih, eh, yang kamu cita-citakan dari kecil. Kalau saya boleh tahu, apa sih cita-cita kamu? Kalau ditanya cita-cita dari kecil, Kak, cita-cita saya dari kecil itu pengen banget untuk jadi dokter, apalagi di bidang gigi, dokter gigi. Tapi untuk saat ini pilihan saya karena masih bimbang-bimbang, masih kelas 11, Kak. Jadi mungkin lebih ke pendidik, Kak, guru. Oke. Nah, dari alasan kamu tadi, apa sih yang menunjang kamu tertarik pada pilihan kamu? Eh, karena pilihan untuk sementara ini guru, Kak. Kalau ditanya tertarik, itu karena ibu saya sendiri, itu motivasi saya. eh, karena bidang guru itu bukan hanya sebagai guru pendidik, tapi juga bermanfaat untuk murid dan meneruskan generasi masa depan gitu, Kak. Oke, baik. Bagus sekali ya pernyataan kamu. Nah, menurut kamu, apa kelebihan atau potensi yang kamu miliki saat ini? Kalau untuk saat ini, Kak, saya tuh lebih teliti dan saya suka Kak mempelajari hal-hal yang baru gitu. Apalagi kerjasama dengan belajar bersama dengan teman-teman di les itu sangat menyenangkan sekali, Kak. Jadi kalau misalnya nih kami dikasih tugas sama Mbak Geo, itu kami mengerjakannya bersama-sama sampai tugas itu selesai, itu sangat menyenangkan dan di sisi lain kami juga dapat ilmu dari pelajaran tersebut. Oke. Nah, dari penjelasan kamu tadi, saya lihat-lihat eh, kamu banyak banget yang kamu sukai. Nah, dari pernyataan kamu tadi, mata pelajaran apa yang paling kamu sukai di sekolah?
Untuk mata pelajaran, karena saya itu ada kesan dengan guru biologi saya, Kak. Jadi itu mungkin saya itu suka di mata pelajaran biologi karena menurut saya mata pelajaran biologi itu asik, Kak, karena dia tuh membahas terkait makhluk hidup, tubuh manusia. Selain di mata pelajaran biologi, sebenarnya saya itu suka, Kak, di mata pelajaran kimia, tapi eh, saya sulit untuk menghafali rumus-rumus yang sering kasih. Jadi mungkin kalau ditanya saya lebih suka ke mata pelajaran biologi sih, Kak. Oke. Nah, dari hal yang tersebut, eee, hal yang membuat kamu merasa percaya diri di bidang biologi itu apa? Kalau yang membuat saya merasa percaya diri itu ada, Kak, pada saat saya disuruh maju oleh guru di SMA saya. Ini nggak apa-apa saya sebut namanya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Nah, Ibu Nurlaili itu tuh saya ada kesan sama ibu itu karena setiap kita mengutarakan apa yang kita ingin jawab ke depan itu, ibu itu nggak hanya menghina ataupun merendahkan jika kita tidak tahu jawabannya, tapi malahan dengan cara itu, Kak, dengan seperti kita tidak bisa menjawab, ibu itu tuh memberikan motivasi untuk kita itu belajar. Nah, di motivasi atau dorongan ibu itu membuat saya itu tertarik, Kak, ke pelajaran biologi. Oke. Nah, dari yang kamu jelasin tadi, apakah ada terdapat kebingungan atau keraguan itu yang menunjang, eee, kendala terkait pilihan karir kamu di masa depan? Ada, Kak. Jadi saya masih bingung untuk memilih jurusan ataupun prodi yang saya ingin lanjuti. Karena saya takut salah pilih jurusan gitu, Kak. Oke, eee, mungkin, ada pengaruh dari keluarga atau bagaimana biar kamu nggak merasa bingung dalam menentukan pilihan kamu di masa depan atau, eee, pengaruh dari keluarga, teman, ekonomi, atau lingkungan yang terhadap pilihan karir kamu itu? Kalau pengaruh tentunya itu ada, Kak. Apalagi orang tua saya, ayah saya yang menyarankan untuk saya mengambil ke bidang kesehatan karena memang mungkin prospek pekerjaannya luas, apalagi di bidang Prabowo sekarang ya, Kak, yang ada MBG, makanan bergizi gratis. Nah, tapi ibu saya itu menyarankan untuk mending saya mengambil kedinasan karena setelah lulus dari pendidikan itu kan langsung dapat pekerjaan gitu. Apalagi nggak hanya orang tua sih, Kak, mungkin sepupu, keluarga dari sebelah ayah, sebelah ibu gitu, Kak. Jadi banyak masukan yang buat saya itu bingung. Saya ini arahnya kemana gitu, Kak. Oke, dari, perasaan kamu yang, dari kamu ragu, dari kamu bingung. Nah, eee dari perasaan tersebut, eee, kamu bagaimana sih cara menanggulanginya? Kayak mikirin masa depan itu kayak mana kamu, biar kamu nggak pusing atau bagaimana? Kalau ditanya ada rasa memikirkan masa depan itu pasti kepikiran ya, Kak. Tapi untuk saat ini mungkin saya semangat untuk menaikkan nilai-nilai saya mungkin yang kemarin belum cukup KKM karena kan di kalau saya dengar dari tante saya itu, Kak, kalau di kuliah itu tiap jurusan itu ada batas nilai yang harus dipenuhi biar kita tuh bisa masuk ke jurusan itu. Nah, tapi di sisi lain saya juga bingung sih, Kak, mau milih jalan yang mana karena banyak dari dorongan keluarga gitu. Oke, nih, sekarang kan, eranya digital yang makin berkembang. Nah, kamu,
Apakah sudah mencari tentang informasi-informasi tentang jurusan kuliah yang kamu minati atau bagaimana? Sedikit-sedikit sudah sih Kak, apalagi di internet itu banyak banget, nggak cuman di Google atau di Chrome, di Safari, tapi kan kalau kita lagi scroll TikTok itu Kak, kadang lewat tuh misalnya informasi informasi nilai yang harus dipenuhi untuk masuk ke jurusan ini kayak gitu. Oke. Nah, selain kamu mendapatkan informasi dengan cara kamu sendiri atau yaitu, mencari informasi di internet, apakah ada dari, eksternal di luar dari itu, kamu mendapatkan informasi karir itu? Tentunya ada ya Kak, selain dari internet itu dari guru saya juga, apalagi guru BK gitu Kak. Nyaranin guru bimbingan konseling itu nyaranin buat mending ngambil jurusan ini kayak gitu Kak. Dan juga selain dari guru BK itu kakak-kakak yang udah lulus dari SMA itu misalnya ada eh, kakak yang udah lulus ke IPB kemana itu menyarankan ambil jurusan ini aja, prospek kerjanya mungkin bagus kayak gitu. Oke, dari yang kamu jelasin tadi, seberapa yakin kamu untuk, eee, terhadap pilihan kamu di masa depan? Kalau ditanya seberapa yakin, mungkin dalam persen itu mungkin baru 60% ya Kak. Karena kan Oke. saya juga masih kelas 11, belum kelas 12 yang udah nentuin eligible kayak gitu kan Kak. Nah, jadi eh, karena memang saya baru ngambil mata pelajaran peminatan IPA, mungkin baru 60% sih, Kak. Karena belum sepenuhnya eh, tekuni di jurusan yang mau saya pilih. Dari cerita kamu tadi, aku ingin membantu mengenali lebih jauh mengenai minat, potensi, dan kecenderungan karir kamu atau masa depan kamu. Nah, coba kamu sebutin 3 kemampuan yang menurutmu paling dominan di diri kamu. Mungkin untuk saat ini ya, Kak, yang pertama itu saya teliti dalam mengerjakan sesuatu, terus mudah memahami apalagi pelajaran yang saya suka gitu, Kak, di bidang sains. Dan yang ketiga itu mungkin saya bisa bekerja sama atau mudah bergaul di dalam kelompok. Oke, dari penjelasan kamu tadi, Oh, lingkungan kerja seperti apa yang kamu suka? Atau, bekerja dengan cara beramai-ramai, terstruktur, kreatif, atau lebih fleksibel? Nah, biasanya anak-anak, eee, generasi Z itu lebih menyukai pekerjaan yang fleksibel, berangkat pagi, siang, atau kapanpun itu. Pokoknya, pekerjaan yang lebih menurut mereka, enjoy gitu. Jadi Kak, kalau ditanya lingkungan kerjanya seperti apa, karena saya melihat ibu saya itu seorang guru yang jam kerjanya itu dari Senin sampai Jumat itu habis zuhur itu udah pulang Kak. Jadi dari zuhur ke sore itu udah ada di rumah gitu. Jadi mungkin kalau ditanya lingkungan kerja, saya lebih suka terstruktur gitu, udah ada jadwalnya sendiri dibanding mungkin yang fleksibel kayak saya kurang suka Kak, kayak misalnya atasan atau kepala sekolah yang tiba-tiba nyuruh kerjain ini dalam waktu sekian. Nah, saya kurang suka yang terburu-buru, Kak. Oke, dari yang kamu jelasin tadi, kamu lebih suka pekerjaan yang terstruktur dan lebih fleksibel. Nah, dari itu semua, kamu lebih menyukai pekerjaan secara tim atau secara mandiri? Kalau eh, tugas atau kalau tugasnya itu mungkin berat, mungkin saya memilih kerja tim, Kak. Tapi ada saatnya saya perlu waktu sendiri untuk ngerjain tugas yang memang eh,
ditugaskan untuk mandiri gitu. Oke. Nah, eee, kita kan pasti pernah bekerja, misalnya, untuk kamu saat ini, bekerja dalam kelompok, menyelesaikan tugas sekolah. Nah, pasti di situ tidak ada pekerjaan yang secara, mulus atau lancar. Nah, pasti terdapat beberapa kendala. Nah, kamu cenderung menggunakan logika atau perasaan, secara menyelesaikannya? Kadang kadang Bu, apalagi dalam kelompok kelompok pelajaran ya yang sudah saya alami, saya itu lebih sering menggunakan logika, Bu. Tapi saya juga memikirkan perasaan orang lain itu bagaimana. Jadi sebelum mengambil keputusan, kita tuh harus memikirkan juga, Bu, apakah orang itu tersinggung dengan apa yang kita lakukan kayak gitu. Oke, kamu lebih menyukai, lebih cenderung ke perasaan ya, ya sesuailah dengan kodratnya wanita itu menggunakan perasaan. Nah, eee, apakah kamu itu lebih suka aktivitas yang lebih mengarah ke praktik atau kerja lapangan atau lebih mengarah ke teori-teori? Saya itu lebih suka praktik, Bu, karena kalau di SMA sendiri itu mending saya langsung mencoba atau mempraktikannya daripada saya hanya mendengarkan teori. Karena kalau gini, Bu, dibanding guru yang jelasin materi di sekolah itu guru sejarah sama guru sains itu beda, Bu. Kalau kita dengar guru sejarah tuh ngantuk, Bu, bawaannya. Tapi eh, Kak, tapi kalau misalnya di IPA tuh nggak ngantuk, Kak. Jadi kalau misalnya guru di IPA itu, Ibu Nurleli itu ngerjainnya tuh sambil ngepraktekin. Jadi apa yang dilakuin saat itu kita bisa praktekinnya langsung. Kayak gitu. Oke, baik, eee terima kasih sebelumnya. Pada sesi kedua kita akan menggunakan alat tes kepribadian MBTI untuk membantu memahami kecenderungan dirimu dalam pilihan karir. Nah, dari hasil cerita kita hari ini, terlihat bahwa kamu itu memiliki ketertarikan pada bidang sains. Nah, memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, namun masih mengalami kebingungan pada bagian eh, kamu mau minatnya kemana nanti. Nah, dalam model current development, pemahaman tentang diri, minat, kemampuan, dan informasi karir menjadi bagian penting dalam menentukan pilihan karir kamu di masa depan. Kesimpulannya itu, sementara untuk hari ini kamu itu memiliki beberapa potensi dan minat yang mulai terlihat, tetapi masih perlu eksplorasi lebih dalam mengenai kepribadian dan kecocokan karir kamu. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan asesmen menggunakan alat tes MBTI agar kamu itu lebih bisa mengenal gaya kepribadian, cara berpikir, dan kemungkinan bidang karir kamu yang sesuai. Apakah ada hal yang ingin kamu sampaikan atau ingin kamu tanyakan untuk hari ini? Sebelumnya makasih banyak Ibu karena terbantu. Saya tuh lebih memahami tentang kebingungan saya tadi karena pada saat Ibu bertanya itu mungkin sesuatu yang di pikiran saya keluar gitu, Bu. Jadi untuk sesi hari ini, Bu, mungkin cukup, Ibu. Nanti kita diskusi lagi terkait jurusan yang mau saya pilih ya, Bu. Iya. Oke, sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih sudah terbuka dan berbagi cerita untuk siang hari ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Kak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sudah hadir kembali. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang minat, kemampuan, dan pengembangan karir kamu. Oke, hari ini kita akan menggunakan salah satu alat bantu yaitu MBTI. Pasti kamu bertanya, MBTI itu apa sih? Nah, MBTI adalah Myers-Briggs Type Indicator atau alat tes kepribadian yang digunakan untuk membantu mengenali kecenderungan cara seseorang itu berpikir, mengembangkan keputusan, dan berinteraksi dalam bekerja. Tes ini bukan untuk menentukan seseorang baik atau buruk, tetapi membantu memahami karakter, diri, dan kemungkinan kecocokan lingkungan melalui kemampuan karir mereka. Nah, di sini saya akan memberikan instruksi dalam pengerjaan tes MBTI. Nanti kamu akan menjawab beberapa pernyataan sesuai dengan kondisi kamu saat ini yang menggambarkan diri kamu. Jawablah dengan jujur, tidak perlu memikirkan jawaban yang dianggap bagus. Jadi jawaban yang paling sesuai dengan diri kamu, bukan yang diharapkan orang lain. Apakah instruksi saya sudah jelas? Sudah jelas, Kak. Oke, baik. Saya akan mengirimkan link alat tesnya ya. Apakah sudah terkirim? Sudah, Kak. Oke, kita mulai ya. Sudah selesai, Kak. Oke, eh, kalau saya boleh tahu, kamu dapat apa nih? Aku izin, mungkin aku tunjukin ya, Kak. Oke, Ini aku INFJ. dapat INFJ, The Protector, sebagai The Protector, Kak. Oke, terima kasih. Bagaimana perasaan setelah mengerjakan tes tadi? Apakah ada pertanyaan yang membuat bingung atau bagaimana? Kalau pada saat mengerjakan tes MBTI tadi, Kak, mungkin ada kalimat yang membingungkan atau asing gitu, Kak, di telinga saya. Seperti AC going, mungkin lebih ke English gitu. Atau kalimat-kalimat kayak apa ya tadi? Determinate gitu, Kak. Determinate itu kan sebenarnya artinya mudah, tapi mungkin dalam bahasa itu saya sedikit sulitan memahaminya, Kak. Oke, mungkin saran kamu tadi bisa saya tampung. Terima kasih sudah menjelaskan yang membuat kamu bingung. Nah, menurut hasil yang muncul tadi, kan menggambarkan itu yaitu INFJ. Nah, apakah itu sudah cukup menggambarkan diri kamu atau tidak? Kalau di kalau saya baca hasil dari tes MBTI ini tadi, Kak, di sini kan saya digambarkan sebagai the protector atau membimbing dan melindungi terutama orang terdekat. Mungkin itu sudah sesuai dengan saya, Kak, karena memang eh, mungkin nggak hanya orang terdekat aja, maupun orang lain yang nggak saya kenal atau baru saya kenal itu sudah benar, Kak, terkait hasil dari tes Tes MBTI. M- ya MBTI tadi, Kak. Oke, mungkin di sini saya akan jelaskan lebih jelasnya ya dari diri saya.
Eee, baik tadi berdasarkan hasil tes MBTI itu tipe kepribadian kamu itu adalah INFJ. Karakter tipe ini biasanya tuh memiliki kecenderungan sebagai pribadi yang peduli, inisiatif, idealis, dan senang membantu orang lain. Kamu itu cenderung memahami perasaan orang lain dengan baik, memiliki empati tinggi, serta sering memikirkan makna dan tujuan dalam hidup maupun karir. Nah, kekuatan yang sering muncul dari tipe ini yaitu kemampuan memahami orang lain, komunikasi interpersonal yang baik, kreatif, memiliki intuisi yang kuat, mampu menjadi pendengar yang baik, serta memiliki komitmen tinggi terhadap nilai dan tujuan yang diyakini. Tantangan yang mungkin muncul yaitu, terlalu memikirkan perasaan orang lain, mudah memendam emosi, perfeksionis, sensitif terhadap konflik, serta terkadang mengalami kebingungan atau tekanan saat harus mengambil keputusan, baik keputusan besar atau keputusan kecil terkait masa depan atau karir kamu. Nah, berdasarkan bidang studi atau karir yang sering dikaitkan dengan tipe ini, adalah psikologi konseling, pendidikan, kesehatan sumber daya manusia, komunikasi, penulisan, pekerjaan sosial, desain kreatif, maupun bidang yang berhubungan dengan pelayanan dan pengembangan manusia. Nah, itu cocok nih dengan, minat yang kamu miliki tadi. Namun perlu kamu ingat, hasil MBTI ini bukan penentu mutlak, pilihan karir kamu, melainkan alat bantu untuk membantu memahami kecenderungan, kepribadian, potensi diri, dan lingkungan kerja yang mungkin lebih nyaman serta sesuai dengan diri kamu. Nah, dari hasil tes MBTI dan pembahasan kita, sekarang kamu mulai memiliki gambaran mengenai potensi, kepribadian, dan arah karir yang lebih jelas. Langkah selanjutnya itu kamu bisa mulai mencari informasi lebih spesifik tentang jurusan, pekerjaan, atau pengembangan skill yang sesuai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Eh, Terima kasih juga Kak atas bantuannya. Jadi saya merasa lebih terbantu dengan adanya tes MBTI ini. Saya tuh jadi punya gambaran tentang pilihan jurusan maupun karir saya nanti, Kak. Oke, mungkin itu saja pada sesi terakhir ini. Sesi terakhir, sesi satu sudah selesai. Ini sesi 2 yaitu sesi terakhir. Oh ya, terima kasih untuk partisipasinya, eh, dukungannya dalam pengerjaan tugas saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah kata atau menyinggung saudari, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama.